Pergi bertanya ke langit. Qilinzi masih bertanya ke langit. Keberadaan yang memungkinkan Kaisar Yuantian untuk berlindung. Xiao Yu tidak bisa menghentikannya. Feng Nianwu gemetar di sekujur tubuhnya, dan hanya merasa punggung belakangnya dingin. Xiao Yu adalah Kaisar Yutu. Itulah kekuatan tempur dari pembangkit tenaga listrik alam Kaisar. Duduk dan tanyakan lagi ke langit. Bahkan Xiao Yu tidak dapat menghentikan keberadaannya, dan membiarkan Yuan Tiandi secara pribadi membawa kontrak surgawi untuk menahan mereka. Maka keberadaan tembakan itu dapat dibayangkan. Raja Dewa. Tanda seru. Feng Nianwu tidak bisa menahan gemetar, dan dia menyadari Yuan Tiandi yang mengerikan. Omong-omong, rumah kota Yuan Tiandi dan metode adalah keberadaan yang benar-benar membuat Tuan Bai harus berhati-hati untuk menjaganya. Feng Nianwu menggertakkan giginya, tetapi dia hanya ingin pergi. Tetapi dia tidak bisa menahan keraguan ketika dia melihat Bai Guanxing yang sedang melawan Kaisar Yuantian. Tuan, jika kami pergi, apa yang akan Anda lakukan? Jika Kaisar Yuantian dapat menyenangkan Raja Dewa, maka Qilinzi bertanya kepada surga. Dan sekarang keberadaan pertempuran di Tianhe bahkan adalah Putra Bais. Di mata Feng Nianwu, Putra Baize dan Putra Qilin adalah eksistensi yang sama pentingnya. Feng Nianwu tahu lebih banyak bahwa misi mereka dalam pertempuran di kota Feng Shui adalah untuk melawan Raja Tuhan dengan kontrak surgawi mengalir dalam darah mereka. Jika mereka pergi, Raja Tuhan, tapi mereka ada di mana-mana. Bai Guanxing tersenyum tipis dan berkata melalui transmisi suara. Jangan khawatir, Raja Dewa Yueyin telah ditipu olehku, dan Raja Dewa lainnya tidak dapat membunuhku. Selain itu, ada suster Huaxu yang mendukung. Karena itu, Feng Nianwu bukanlah orang bodoh. Jika leluhur agung Huaxu benar-benar dapat membuat para dewa tertegun, apakah dia masih perlu bertanya kepada Tiang Wan? Tuan Bai. Berhenti bicara omong kosong. Feng Nianwu ingin mengatakan lebih banyak, tetapi senyuman Bai Guanxing tiba-tiba menjadi serius dan bahkan marah. Tidak ada lelucon di depan militer. Lakukan dengan cepat. Feng Nianwu mengertakkan giginya, dan dengan lambaian lengan bajunya, dia segera meraih Feng Jiuman, yang sedang memegang pisau bedah yang gatal. Sesuaikan susunan teleportasi ke Wentian Pass. Feng Nianwu memberi perintah, tetapi pada saat dia selesai minum, dia melihat seruan Putri Wenxing dari Tianhezi. Hati-hati. Tanda seru. Feng Nianwu tiba-tiba berbalik, dan yang menyambutnya adalah kecemerlangan mengerikan yang menghancurkan dunia. Ledakan. Tanda seru. Kapal utama dari Divisi Marinir Angkatan Laut Surgawi masih berdiri tegak, dan Komandan Surgawi, yang telah memuntahkan darah, tidak tahu kapan dia secara pribadi mengendalikan artileri pertempuran Tianwei. Di seberang sungai Tianhe yang luas, dia langsung menyerang kapal utama Kaisar Keklan. Yang bisa dilakukan Feng Nianwu saat itu adalah menyeret Feng Jiuman pergi. Dia memuntahkan darah ke seluruh tubuhnya. Namun, yang sebenarnya membuat organ dalamnya bergetar adalah susunan teleportasi kapal utama musnah dalam hantaman ini. Pukulan ini jelas ditujukan pada mereka. Mata Putri Wenxing dipenuhi dengan kebingungan. Dia masih khawatir tentang Feng Nianwu. Tetapi dia tidak tahu apa yang sebenarnya ditakuti oleh Feng Nianwu. Banyak orang kuat telah melihat kekuatan meriam perang Tianwei. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang berani mengambil pukulan. Bahkan di mata Ke Tiangxuan, ada baiknya bertanya kepada mereka tentang pemboman kapal utama di Tiangwan. Bagaimanapun, kapal utama sangat megah sehingga bisa tenggelam bahkan jika berdiri di Tianhe dan meledak di titik lemah kapal perang setidaknya 10 kali. Lebih baik daripada mereka datang untuk menerima pukulan ini yang cukup untuk membuat tombak raksasa kaisar dan menenggelamkan pasir. Namun, Feng Nianwu melihat susunan teleportasi yang hancur menjadi bubuk, tetapi matanya penuh dengan kesedihan. Tuan benar-benar melakukannya dengan benar. Tujuan sebenarnya dari Kaisar Yuantian akhirnya mengungkapkan taringnya. Untungnya, Feng Nianwu bertekad dan bertekad. Dia tahu betapa pentingnya masalah ini. Dalam sekejap, dia kembali ke akal sehatnya. Dia membawa Feng Jiuman dan berteriak, formasi teleportasi lainnya sudah siap segera. Koordinat bertanya ke langit. Cepatlah. Tanda seru. Tanda seru. Feng Nianwu tampak gila, dan dia terbang ke ujung lain geladak. Untunglah, kapal utama Wen Tiangwan luar biasa, dengan lebih dari satu formasi. Namun, Master Tentara Tianting seperti orang kepercayaan yang paling mengenal Yuan Tiandi, dan lebih seperti anjing elang yang paling setia, dan melihatnya berdiri di belakang meriam pertempuran Tianwei, dengan wajah menyeringai, itu adalah arogansi untuk mendapatkan kembali kemenangan. Semua kapal perang mematuhi perintah. Senjata utama ditembakkan. Sasaran, kapal utama anti pencuri Kaisar Ke. Ledakan, tanda seru. Dalam sekejap,
Sisa kapal perang dari Tianting Navy semuanya ditembakkan dengan kecemerlangan yang mengerikan di atas kapal utama Wen Tianpas. Meskipun kapal utama Wen Tiangwan memiliki banyak batasan, bahkan ada sejumlah bayangan dewa yang terbang secara horizontal, terus-menerus memotong panah dewa untuk menjaga kapal utama. Bahkan, selain pemboman dua kapal utama, meriam busur suci kapal perang biasa, mengandalkan kelompok barbar Feng Jiu yang tersisa, dapat sepenuhnya memblokir mereka dengan kekuatan supernatural. Orang barbar Feng Jiu tidak dapat membunuh angkatan laut, tetapi telah merusak banyak balista. Tetapi Feng Lianwu berada di bawah langit tembakan artileri saat ini. Tetapi seperti lalat tanpa kepala. Dia harus menghindar. Dia tidak takut dengan pemboman tembakan artileri ini. Tetapi dalam hal ini, susunan teleportasi tidak dapat digunakan di semua. Pergi ke armada belakang. Ada kapal pengangkut khusus